terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon. Satu yaitu dari Anies Baswedan maupun Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sebanyak interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada di luar bukti. Dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan akan bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, itu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP nggak salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja, fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau Pak Menterinya tidak datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah Menteri menjelaskan, ya tuntas gitu. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak masalah dalam kasus ini. Silakan Pak Manula. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refreham, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau mematangkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta. Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoblosan suara 300 dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum kan harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksi mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang dapat pansus pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat pansus pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat pansus tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada pansus, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan
Bapak Bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omong-omong aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi sirekap tidak sah, tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omong-omong seorang yang secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini hukum perlindungan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu aspek Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya. Terima kasih ya.